Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Damayanti, mahasiswa Universitas Bangka Belitung dari jurusan Agribisnis semester 5, kelas 5B. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi, pertama-tama kita harus lebih dahulu mengenal apa itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi, hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa kontinental, Anglo-Sakson, dan agama, serta berbagai aspek sejarah masa lampau yang merupakan aturan setempat dari masyarakat, juga budaya-budaya yang ada di tiap wilayah di Nusantara. Berbagai peraturan yang tumpang tindih di Indonesia menjadi sebab mengapa Indonesia sukar memenangkan kompetisi global, baik dalam pembangunan ekonomi maupun menjadi grand market bagi investor luar maupun dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun konsep Omnibus Law ini selain dapat mengamandemenkan berbagai undang-undang dalam sekaligus, Omnibus Law juga dapat digunakan sebagai penyeragaman kebijakan antara pusat dan daerah, yang artinya konsep ini dapat menghilangkan kebijakan daerah dalam menjalankan pemerintahan otonom sebagai pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, maka akan lahir berbagai peraturan pemerintah atau PP, peraturan menteri atau permen, serta berbagai peraturan di setiap daerah atau perda yang harus menyesuaikan dengan tata cara pelaksanaan yang telah diatur sebagaimana yang tercantum pada pasal 185 Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sejak dirancang sampai dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini, berbagai penolakan Omnibus Law menggema di setiap pelosok Ibu Pertiwi, oleh karena perancangan maupun dalam penyusunannya hanya melibatkan organisasi-organisasi bisnis saja. Ruang publik dibungkam dengan wabah pandemi COVID-19 ini, serta disibukkan dengan stay at home di era normal, sedangkan badan legislatif dan eksekutif sibuk membahas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Jadi, menurut pendapat saya, tentang aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan suatu bagian dari tatanan dan tidak setujunya sejumlah masyarakat dengan pemberlakuan undang-undang ini, karena pasti ada alasan di balik tidak setujunya undang-undang ini disahkan. Khususnya daerah Bangka sendiri, dampak yang terlihat seperti pada umumnya, isu ketenagakerjaan merupakan isu yang paling mencuat di permukaan. Padahal Omnibus Law merangkum segala permasalahan sentral di Indonesia dari mulai otonom daerah, perizinan lahan, pengelolaan lahan produktif dan lahan kritis, serta berbagai permasalahan kultur jaringan sosial lainnya termasuk isu ketenagakerjaan. Selama 10 tahun terakhir, Bangka Belitung telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar. Dengan disahkannya RUU Cipta Kerja akan membuka keran investasi secara besar-besaran, kemudian memperburuk tata kelola sumber daya alam di Babel. Perampasan lahan skala besar berakibat pada meluasnya konflik serta tersingkirnya masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Dalam hal menjaga semangat otonomi daerah beserta semangat persatuan dalam bingkai kebinekaan, maka pemerintah daerah harus menyatakan sikap menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, karena bertentangan dengan semangat desentralisasi dan dekonsentran dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu tentang pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, untuk meredam gelombang demonstran beserta konflik yang terjadi di berbagai daerah. Karena pada dasarnya mahasiswa dan buruh yang turun aksi menyuarakan hak-hak mereka pasti dengan tujuan yang jelas yang didasari terlebih dahulu dengan materi. Jadi menurut saya aksi ini bagus dilakukan karena ada suatu tujuan yang harus diperjuangkan, akan tetapi di beberapa daerah banyak mengalami kericuhan saat melaksanakan aksi tentang penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Pada saat aksi damai kemarin yang diadakan di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sendiri, suasananya aman-aman saja. Akan tetapi, proses yang dilakukan saat penyampaian orasi terlalu lama sehingga memakan waktu yang cukup banyak, dan orasi yang dilakukan muter-muter di situ saja dari pimpinan aksi, sehingga waktu yang kurang cukup menyebabkan hambatan untuk meminta pihak yang bersangkutan untuk menandatangani sejumlah tuntutan karena terlalu banyak habis saat penyampaian orasi, sehingga waktunya mepet bagi pihak yang dituju, dan substansi dibahas saat waktunya sudah terlalu sore.
Jadi, itu saja pendapat dari saya mengenai aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.